Halo kawan aksi, salam kebajikan, Wei Tetong Tien. Kawan aksi, saat ini kita sedang berada dalam suasana Tahun Baru Imlek. Sebuah momentum yang bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang refleksi dan nilai-nilai kehidupan yang sangat relevan dengan pembentukan karakter dan integritas. Pada kesempatan yang sangat spesial ini, saya Sabrina akan menemani kawan aksi untuk membahas bagaimana nilai-nilai Imlek dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan integritas. Untuk itu, kawan aksi di sini telah hadir bersama kita. Di samping saya ada Litause Peter Lesmana, selaku Wakil Ketua Umum Organisasi dan Hukum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Halo Pak Peter, apa kabar Pak? Baik, saya Wei Tetong Tien. Sehat. Baik ya Pak, sehat. Lalu di sini juga sudah hadir bersama kita Chiao Seng Poni Wijaya, selaku Wakil Ketua Umum Perempuan Konghucu Indonesia atau Perkin. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Baik, Wei Tetong Tien, Sitien Ceen sangat baik. Sangat baik ya Bu. Kawan aksi, hari ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai makna Imlek dalam penguatan integritas. Pak Peter, Bu Poni, saat ini kan kita sedang dalam suasana perayaan Imlek ya Bapak Ibu. Di mana Imlek juga merupakan momen di mana kita berkumpul bersama keluarga begitu ya. Nah, kalau mendengar kata Imlek, kira-kira hal apa yang pertama kali terlintas di benak Bapak dan Ibu, baik itu sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari keluarga? Mungkin boleh dari Pak Peter. Ya, jadi kalau misalnya kita mendengarkan kata Imlek ya, sebenarnya itu kan terkait dengan masalah tahun baru. Tapi kalau di dalam agama Konghucu itu memiliki makna yang lebih luas. Ya, yang terutama itu mengenai masalah memperbaharui diri. Patokan di mana kita memulai pada ini kan sesuatu yang baru nih, tahun baru sesuatu yang baru. Nah, kita akan mengupayakan kalau misalnya kita akan meninggalkan yang lama yang mungkin perlu kita perbaiki, ya ini saatnya kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Pada saat tahun baru itu kita bertekad untuk memperbaharui diri. Ya, jadi meninggalkan yang lama, memulai yang baru yang lebih baik lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti Imlek ini bukan hanya tentang perayaan semata, tapi menjadi ruang refleksi juga bagi kita ya Pak. Oh iya, untuk jadi membarui diri. Mungkin ada bagi sebagian orang merayakan ya, merayakan dalam arti kata ada unsur kegembiraan. Betul. Itu betul. Nah, tapi di sisi lain ya, ini bisa menjadi momen untuk kita seperti memeriksa diri, memperbarui diri, kan ini momen-momen yang khusus gitu loh. Mengintrospeksi diri. Dianggap pada saat ini kita akan berjanji sepanjang tahun ini kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Lebih baik dari tahun Betul. sebelumnya, gitu ya Pak. Baik, kalau tadi kan kita sempat membahas tentang refleksi, berarti di sana ada nilai-nilai yang terkandung begitu ya Pak di dalam Imlek ini. Nah, kalau dalam ajaran Konghucu sendiri Pak, bagaimana nilai integritas itu dimaknai dan dihadirkan dalam perayaan Imlek ini Pak? Dari apa yang saya pahami dalam ajaran agama Konghucu, bagian yang terpenting dari seseorang itu adalah bisa dipercaya. Jadi setiap orang tuh harus bisa mewujudkan sosok yang bisa dipercaya. Nah, ini yang paling penting. Di samping itu tentunya kita kan diberi katakanlah modal kehidupan oleh Tuhan nih. Punya cinta kasih, lalu punya rasa keadilan, kebenaran, kesusilaan dan kebijaksanaan. Nah, ini semuanya ini harus kita wujudkan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, itu nilai-nilai dalam agama Konghucu seperti itu. Nah, tentunya sepanjang hidup ini juga kita tidak boleh lengah ya, karena kan memang bukan sesuatu yang mudah untuk menjalankan itu. Tapi ya kita harus berusaha. Nah, berlatih untuk berusaha ini akan melatih integritas kita juga. Iya, betul Pak. Berarti kita harus konsisten berusaha begitu ya Pak ya. Jadi dalam hal ini kan sebenarnya hanya dua hal yang harus kita lakukan. Memeriksa diri, karena kan kita harus, yang namanya orang selalu salah mungkin ya. Betul. Memeriksa diri. Kalau ada kesalahan yang memperbaiki diri. Dan ini ya proses yang berlanjut terus. Jangan sampai berhenti. Berarti kita harus terus memperbarui diri menjadi lebih baik. Betul. Begitu ya Pak. Kalau dari Ibu Poni sendiri Bu, bagaimana Ibu memaknai nilai-nilai dalam Imlek ini Bu? Ya, pada tahun ini kita merayakan Imlek tahun 2577 Kongcele.
perlu saya sampaikan juga bahwa 2577 Kongcele ini diambil dari tahun kelahiran Nabi Kongce pada tahun 551 sebelum Masehi. Kita tambahkan dengan tahun Masehi saat ini 2026, jadi 2577 Kongceli. Jadi kita merayakan tahun ini Imlek yang ke 2577 Kongceli. Nah, kalau saat Imlek terbersit dalam pikiran saya pun sama, memperbaharui diri. Jadi pas Imlek, berarti saya harus memperbaharui diri. Artinya yaitu makna suci dari Imlek itu adalah kita harus bisa memperbaharui diri kita, di mana perbuatan-perbuatan kita yang dulu kurang baik harus kita lebih baik lagi. Karena di dalam kitab ajaran besar pun dikatakan, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus setiap hari dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Itu selalu digaungkan setiap kita merayakan tahun baru Imlek. Nah, tapi di dalam makna di dalam agama Konghucu, Imlek ini bukan sekedar perayaan aja ya. Tadi seperti yang Pak Peter juga katakan bahwa tahun baru Imlek ini kita merayakannya dengan beberapa rangkaian. Beberapa rangkaian dimulai dengan seminggu sebelum Imlek. Itu ada hari Ersesang'an atau kita kenal dengan hari persaudaraan. Jadi hari untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Kemudian juga pas malam tahun baru Imleknya kita melaksanakan sembahyang. Kemudian juga kita akan melaksanakan rangkaian selanjutnya itu adalah sembahyang besar. Sembahyang paling besar kehadirat Tuhan sebagai pencipta kita yang kita sebut dengan Cing Tian Kung. Sembahyang kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kita laksanakan seminggu setelah Imlek. Jadi tanggal 8 menjelang tanggal 9. Itu kita laksanakan sekitar pukul 23 sampai pukul 01. Nah, untuk mempersiapkan diri kita bersembahyang di Cing Tian Kung itu, kita harus mempersiapkan diri kita dengan cai cie atau berpantang. Jadi di Konghucu pun itu ada istilah berpantang ya. Jadi berpuasa. Jadi setelah pada hari kedua tahun baru Imlek itu kita sudah mulai berpantang, dan pada hari ke-8-nya itu kita berpuasa. Bagi yang mampu, yang kuat, kita berpuasa dari pagi sampai malam hari. Nah, kemudian perayaan tahun baru Imlek ini nanti ditutup pada perayaan Sangyuan atau Cap Gome yang kita kenal dengan Cap Gome. Jadi benar-benar rasa syukur itu dipanjatkan pada saat Cap Gome. Benar-benar biasanya lumayan meriah ya gitu ya kalau untuk Cap Gome. Nah, itu sebagai umat Konghucu seperti itu. Tapi waktu kecil dan mungkin juga sekarang anak-anak, apa sih yang terbersit di pikiran kalau mendengar kata tahun baru Imlek? Pasti apa? Angpau. Betul. Pasti angpau. Wah, dapat angpau nih. Mama dapat angpau nih gitu. Kegembiraannya di sana untuk anak-anak ya, selain juga kaum ibu pasti sudah mempersiapkan gitu ya dengan panganan-panganan, kue-kue, dan terutama adalah ciri khasnya adalah kue keranjang. Baik. Berarti memang dalam Imlek ini banyak nilai-nilai integritas yang ada di dalamnya sekali, begitu ya Bu. Seperti tadi nilai tanggung jawab karena kita harus sembahyang gitu. Lalu ada nilai kejujuran karena untuk berefleksi tentunya kita harus jujur pada diri sendiri begitu ya Pak Bu. Lalu ada juga rasa syukur dan sebagainya. Nah, kira-kira dari semua nilai-nilai ini Bu, nilai mana yang menurut Ibu paling penting dan harus kita pegang gitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau nilai yang paling penting, menurut saya semua penting ya, Sabrina. Tapi gini, di dalam kehidupan kita itu, sebagai umat manusia kita dilahirkan dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita memiliki watak sejati, yang tadi Papa terkatakan bahwa watak sejati kita itu adalah bersifat baik, yaitu mempunyai cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, sehingga kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi hal itu adalah yang kita sebut dengan kebajikan. Jadi dengan kebajikan itu dimanapun, kapanpun kita akan bertindak dengan berpedoman kepada kebajikan itu, kita akan selalu berbuat baik. Dengan salam dalam agama Konghucu pun kita tadi juga Kak Sabrina sudah ucapkan Wei De Tong Tian, yang artinya hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kita jawab Xian Yo Ite, artinya sungguh hanya satu, yaitu kebajikan. Jadi dari kebajikan itu akan terrefleksilah semua nilai-nilai yang tadi Kak Sabrina katakan ya, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi Xian Yu itu tuh respon yang menguatkan gitu. Menguatkan dari Wei De Tong Tian.
Berarti memang kebajikan itu fondasi utama begitu ya Bu. Karena memang semua nilai-nilai itu penting ya Bu. Betul. Kita tidak bisa mengkerdilkan atau mengabaikan salah satu dari nilai-nilai itu, tapi justru semuanya ini memang harus kita jalankan untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Begitu ya Bu. Sekali. Wah, ini perlu dicatat ya kawan aksi. Ini PR kita bersama untuk selalu menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Karena memang Pak Peter, Bu Poni, untuk menjadi pribadi yang terus berintegritas itu tidak bisa dikatakan mudah ya Bapak Ibu. Iya, dan harus banyak berarti. Betul, karena dalam pelaksanaannya mungkin kita sudah berniat untuk menjadi pribadi yang berintegritas, tapi dalam penerapannya ternyata banyak sekali ujian-ujian integritas yang kita alami begitu ya Bapak Ibu. Betul sekali. Bukan hanya dalam hal-hal yang besar, tapi juga dalam hal yang kecil, kesempatan-kesempatan kecil yang mungkin tidak dilihat orang. Di sana integritas kita juga diuji begitu ya Bapak Ibu. Itu misalnya seperti yang tadi disampaikan Bu Poni, menjelang perayaan itu biasanya kan kita ada yang namanya kegiatan berpantang. Nah, berpantang itu kalau dalam agama Konghucu itu tidak ditentukan mau berpantang apa, misalnya harus ditentukan seperti apa macamnya. Itu kembali pada diri sendiri. Kalau misalnya orang yang tahu merokok itu tidak baik, tapi dia merokok, berpantang itu bisa dijadikan salah satu faktornya. Saya akan berpantang merokok, misalnya. Jadi apa yang membuat dia menjadi lebih baik itu yang dijadikan apa istilahnya? Acuan Pokok, lah. tujuannya untuk berpantang itu seperti itu. Berarti kita yang menentukan sendiri begitu Kita yang ya. Jadi masing-masing orang belum tentu sama. Bisa berbeda. Bisa berbeda, tergantung dia punya kebiasaan buruk apa yang akan dia rubah. Berarti ini tentang meninggalkan kebiasaan yang buruk begitu Betul. ya. Dan itu salah satu bentuk latihan juga yang sepanjang atau seumur hidup ya harus kita coba lakukan. Harus berani juga kita lakukan. Latihan untuk konsisten begitu ya Pak. Ya. Ya. Tadi kita juga sempat menyinggung ya Pak terkait integritas ini selalu diuji baik itu dalam hal besar maupun dalam hal-hal kecil yang tidak dilihat orang. Nah, kalau menurut Pak Peter dan Bu Poni sendiri dari pengalaman Bapak dan Ibu, kira-kira momen kecil seperti apa yang justru paling menentukan apakah seseorang itu bisa tetap berpegang teguh pada integritasnya atau malah sebaliknya? Boleh dari Pak Peter? Momen-momen kecil yang mungkin tanpa kita sadari ya. Terkadang kan orang itu punya semacam kebaikan hati. Betul. Ya, kebaikan hati kalau misalnya ya katakanlah mendapatkan bantuan dari seseorang yang sebenarnya ini merupakan kewajiban dia untuk membantu kita, tapi di sisi lain kita terkadang ingin memberi lebih. Nah, ini juga terkadang kita perlu memeriksa juga nih. Jangan-jangan kalau misalnya kita seperti itu akan menjadi standar untuk orang yang menerima. Oh, kalau misalnya saya berbuat seperti ini berarti saya akan menerima, harusnya saya menerima juga nih. Padahal dia harusnya kan udah ada. Porsinya udah ada yang cukup. Tapi karena menerima kebaikan orang terjebak. Terjebak dengan kebiasaan menerima lebihnya itu loh. Nah, ini salah satu hal kecil yang mungkin terkadang kita perlu bijaksana juga di dalam menyikapi hal semacam ini. Karena kalau misalnya menjadi kebiasaan, kita malah memberi itu bukan membuat orang itu menjadi baik. Dalam pikirannya dia akan menjadi kurang baik malah ya. Gitu ya Pak, ya. Karena kan dia berharap dari yang lain juga akan seperti itu. Betul. Nah, itu hal-hal kecil yang kurang lebih yang saya catat, yang seringkali membuat kita malah yang harusnya maksudnya baik gitu, hasilnya bisa jadi buruk. Tapi malah sebaliknya gitu ya Pak. Balik. Kalau dari Ibu Poni sendiri bagaimana? Kalau bagi saya hal-hal kecil yang bisa menguji integritas kita itu antara lain adalah kita kadang orang sulit untuk mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi untuk menerima koreksi itu kayaknya aduh kok dikoreksi ya gitu kan ya. Jadi rasanya merasa nggak mau gitu loh kalau dikoreksi. Jadi hal kecil yang mungkin harus bisa saya lakukan itu biasanya saya mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan. Terus terang, oh ya ternyata saya melakukan ini salah ya. Dan tentu saja kita berusaha untuk tidak mencari kambing hitam atas kesalahan itu. Jadi, oh saya salah, oh berarti gara-gara dia nih ya, gara-gara dia saya salah gitu. Tapi itulah yang harus jujur pada diri sendiri gitu. Betul. Bahwa saya melakukan hal ini salah ya memang karena saya gitu. Saya salah, berarti saya harus memperbaiki kesalahan ini. Seperti itu, kurang lebih seperti itu.
Berarti memang kita harus mengakui kesalahan, Betul, begitu ya, mengakui Bu? kesalahan itulah yang menguji kejujuran kita. Berani mengungkapkan kebenaran lah. Berani Memang mengungkapkan. Itu di dalam agama Konghucu ada Pak Peter yang kita tripusaka, Ya. bijaksana, cinta kasih, dan berani. Nah itu 3 pusaka yang harus kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tripusaka. Jadi tripusaka, bijaksana, cinta kasih, berani. Jadi selain kita harus berani juga kita harus bijaksana. Di dalam bercinta kasih pun yang tadi seperti Pak Peter katakan, kita juga harus bijaksana. Jadi dengan 3 pusaka itu saya yakin kita akan menjadi manusia Pribadi yang lebih baik, yang berintegritas, Iya, betul. begitu ya, Bu. Wah, luar biasa nih kawan aksi. Nah, Pak Peter, Bu Poni, tadi kan di awal kita sempat membahas ya bahwa Imlek ini identik dengan keluarga, begitu. Tadi juga kita juga menyinggung bahwa ternyata dalam berintegritas itu kita membutuhkan konsistensi. Betul. Yang mana konsistensi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita ya, Bapak Ibu. Terutama lingkungan pertama kita yaitu keluarga. Nah, menurut Pak Peter, bagaimana sih Pak peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai integritas ini sejak dini kepada anak-anak dan kepada keluarga begitu, Pak? Yang paling penting kalau misalnya kita di dalam satu lingkungan yang paling dekat itu kan keluarga ya. Iya, betul. Harus memiliki sikap untuk memberi semacam pendidikan. Terutama kalau kita menjadi kepala keluarga. Karena bagus atau buruknya keluarga itu sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kita memberikan pendidikan pada keluarga. Seringkali yang menjadi kekeliruan itu kalau misalnya sekarang saya melihat cerita-cerita anak yang mungkin katakanlah tidak berbakti gitu ya. Iya. Yang disalahkan anak itu. Iya, betul. Padahal kalau misalnya kita mau mengkoreksi diri, yang harus ditanyakan tuh orang tuanya, itu sudah diajarin belum untuk caranya berbakti, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memberikan pendidikan pada keluarga, memberikan informasi sesuatu yang baik mengenai kebenaran atau apapun juga yang terkait dengan ajaran agama, itu yang paling penting. Nah, artinya kalau misalnya kita bisa seperti itu, saya hampir yakin keluarga itu akan selalu mendukung. Betul. Kalau misalnya kita berbuat kesalahan pun, mungkin keluarga akan mengingatkan. Dari Jadi, keluarga harus saling menguatkan begitu. Betul. Saling mendukung. Di dalam keluarga itu ada yang namanya saling melindungi. Tapi melindungi bukan dalam arti melindungi sesuatu untuk nantinya menjadi lebih buruk. Tapi melindungi untuk kebaikan. Ya. Mungkin kalau misalnya suatu saat ada, ngomong gampangnya gini, saya punya utang banyak nih. Kemudian ada yang nagih. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau ada yang nagih, jangan bilangin papa nggak ada di rumah. Bohong ya? Iya, betul, Pak. Tapi kan kalau misalnya dipikir lagi, kalau misalnya kita memang punya niat untuk memperbaiki diri, kan ini situasi yang nggak enak gitu ya. Orang datang lagi, mungkin keluarga kita juga ketakutan gimana kan. Ya harusnya kan kita punya pikiran, ini kalau kayak gini berarti saya ini mencelakai keluarga. Iya. Gitu. Nah ini yang harus kesadaran-kesadaran semacam ini yang sebenarnya yang harus kita tularkan kepada keluarga kita bahwa jangan sampai perilaku kita itu tidak hanya merugikan diri sendiri, harus ingat keluarga kita juga harus bagaimana. Betul. Nah kalau kita bisa melindungi keluarga seperti itu, saya yakin keluarga pun nantinya akan ya kembali akan melindungi kita juga. Melindungi dalam arti kata menjaga agar kita tetap jalannya itu lurus gitu loh. Ya, Kalau dalam belok hal-hal dikit yang baik diingetin. gitu ya, Pak. Kalau salah dikit dikoreksi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada timbal baliknya. Berarti kita harus menunjukkan keteladanan juga ya, Nah, Pak, dan Itu juga yang paling tadi penting. pendidikan. Keteladanan. Jadi tidak cukup hanya dengan kita memberi nasihat itu hanya dengan kata-kata. Karena kata-kata tuh orang bisa lupa. Betul. Harinya sekarang saya ngomong apa, begitu kita berapa menit lagi nggak tahu tadi ngomong apa ya. Iya. Tapi kalau keteladanan itu kan dia ngelihat, oh saya harus melakukan seperti ini. Nah, itu memberi pendidikan itu yang paling penting, memberi keteladanan. Bukan hanya sekedar ngasih nasihat Iya. gitu. Bukan hanya lewat nasihat yang panjang, tapi praktiknya begitu. iya. Praktik dalam kehidupan. Nah, lalu Bu Poni sebagai Wakil Ketua Perempuan Konghucu Indonesia, Bu, bagaimana Ibu melihat peran perempuan dalam keluarga untuk membangun nilai-nilai integritas ini, Bu? Nah itu keteladanan. Keteladanan. Benar. Jadi yang utama adalah keteladanan yang dapat kita tunjukkan. Jadi diri kita sendiri kita melakukan hal-hal yang positif, tentunya secara nggak langsung anak-anak kita dan sahabat-sahabat, saudara-saudara pasti akan melihat, oh ya seperti ini ya gitu. Jadi kalau kita hanya berbicara aja, benar sekali bahwa itu mungkin akan dilupakan. Iya. Tapi juga keteladanan itu yang penting, terutama untuk
kita memberikan kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita dari kecil kita sudah memberikan mereka tanggung jawab, memberikan mereka penerapan supaya bisa belajar dengan baik, kemudian secara bertahap mereka menempuh pendidikan, kemudian setelah berhasil menjadi sarjana mereka juga harus bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan dan semua itu harus mereka lakukan dengan cara bertanggung jawab, dan tentu saja sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan kita harus selalu memberikan teladan buat anak-anak kita, juga buat semuanya. Memang seorang ibu itu punya peran yang strategis juga ya Bu Betul. dalam pendidikan anak. Betul. Nah, Bu Poni, Pak Peter, tadi kan dari rumah berarti kan kita sudah menunjukkan keteladanan, kita sudah menanamkan nilai-nilai kepada anak gitu, kepada keluarga. Dan tentunya kemudian nilai-nilai ini akan dibawa ke ruang sosial yang lebih luas. Tapi saat keluar, dalam kehidupan sosial kita, seringkali kita itu menghadapi tekanan untuk mengikuti lingkungan, Bapak Ibu. Kalau bahasa zaman now-nya itu FOMO begitu ya Bapak Ibu, fear of missing out, takut ketinggalan. Terutama juga dalam gaya hidup, lalu pencapaian atau validasi atau pengakuan sosial. Karena ya seperti yang kita tahu sekarang fenomena flexing itu sangat masif begitu ya Bapak Ibu. Nah, menurut Pak Peter dan juga Bu Poni, bagaimana sih nilai-nilai Imlek dan juga ajaran Konghucu itu bisa membantu agar seseorang itu tetap membumi gitu dan terus berintegritas di tengah tekanan yang ada di luar gitu, karena kan dari dalam tadi sudah dibangun gitu. Mungkin boleh dari Pak Peter. Ya, jadi kalau secara prinsip kan agama Konghucu itu memiliki hal yang utama, yang paling yang paling hakiki itu adalah menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya. Menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi artinya kalau misalnya pada saat kita keluar, kemudian kita lihat situasi di luar itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyelami dulu. Seperti apa sih, memahami. Tidak lantas langsung membentengi diri atau dengan keras menolak, atau kita memahami dulu seperti apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang ini. Nah, tapi tetap memegang prinsip. Artinya kalau memang kita berusaha untuk tidak terbawa arus gitu. Iya. Ya, nah itu yang harus tetap kita jaga. Balik lagi, nggak mudah. Betul. Tapi ya tetap kita harus berusaha. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan sangat kompleks ya. Kita untuk menyelami situasi dan kondisi aja terkadang bisa salah menilai gitu. Iya, betul. Bisa salah menilai. Nah, tapi ya yang utamanya kalau kita sudah membekali diri dengan nilai-nilai agama dan kemudian kita tahu bahwa apa yang kita pegang ini merupakan suatu kebenaran, ya itu yang harus menjadi pegangan kita selalu. Jadi pada saat kita nanti membuat suatu kekeliruan, entah itu nanti diingatkan orang atau kita sadar sendiri, itu saatnya kita harus kembali on track. Jadi jangan langsung ya udah ke bawah arus ya ke bawah arus. Betul. Itu yang kita harus berusaha seperti itu. Mungkin melenceng-melenceng sekali-kali ya apa boleh buat ya. Tapi harus tetap kita Harmonis lagi. Iya, harus tetap membangun kesadaran untuk ini saya udah melenceng nih, balik lagi. Berarti kita harus mendalami dulu dan memilah begitu ya Pak. Betul. Mana yang baik yang bisa diikuti dan mana yang buruk. Gitu. Makanya kan kalau misalnya kita balik lagi nih, dasarnya karena emang ada di keluarga. Iya. Kalau kita tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik pada keluarga kita sebagai bekal mereka nanti keluar, ya jangan disalahkan juga anak-anak kalau misalnya mereka ternyata di luar ya berbuat sesuai dengan harapan. tidak sesuai dengan harapan kita. Malah salah jalan Itu gitu kita ya. yang salah, itu kita ngajarinnya nggak benar, bukan salah anaknya. Ternyata salahnya ini pergaulannya nggak benar, bukan pergaulannya yang nggak benar, kitanya yang kurang ngajarin. Gitu. Berarti semuanya dimulai dari keluarga dulu ya Pak. Pendidikan Harus gitu, kita Pak. yang punya tanggung jawab untuk membenahi keluarga dulu. Jadi jangan sampai dengan mudahnya kita menyalahkan anak yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, termasuk kitanya sendiri juga ya. Iya betul. Kalau misalnya kita sendiri berbuat salah, kemudian kita melakukan keluarga juga kan itu, ya kita harus sadar bahwa ini kesalahan kita, nah kita harus mencoba memperbaiki diri itu. Baik, terima kasih Pak Peter. Kalau untuk Bu Poni sendiri bagaimana Bu? Kalau menurut saya nilai-nilai yang harus ditanamkan itu untuk mengatasi hal tersebut adalah laku bakti dan rendah hati. Ya, jadi dengan laku bakti ini di dalam agama Konghucu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kita harus berbakti kepada Tien sebagai pencipta alam, kepada alam semesta,
juga kepada sesama manusia atau orang tua kita yang disebut tien ti ren. Jadi kita harus berbakti kepada semua. Jadi kalau seorang anak sudah berbakti, otomatis dia tidak akan melakukan hal tersebut. Karena di dalam ayat pun dikatakan awal dari laku bakti adalah menjaga warisan dari orang tua yang berupa jasmani. Jadi jasmani kita ini adalah warisan dari orang tua. Kalau kita sudah menjaga jasmani kita menjadi anak yang baik, tidak ikut-ikut yang hal-hal yang tidak baik seperti bermabukan, narkoba dan lain itu dikatakan sudah berbakti. Dan akhir dari laku bakti adalah menjaga nama harum orang tua. Jadi kita memberikan nama harum bagi orang tua kita. Jadi kalau kita sudah melaksanakan hal tersebut dari laku bakti itu, otomatis kita akan mendapatkan nilai-nilai tersebut. Lalu rendah hati. Itu juga hal yang paling penting supaya anak-anak kita semua tetap membumi, tetap mempunyai sifat yang rendah hati dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah didapati. Jadi tidak ada sifat sombong ataupun yang kurang baik walaupun kita sudah meraih kesuksesan ataupun gimana. Jadi laku bakti dan rendah hati itu adalah pokok dari peri cinta kasih. Laku bakti dan rendah hati itu ya Bu. Ini jawaban dari Pak Peter dan Bu Poni saling melengkapi. Betul. Ya. Kalau dari Pak Peter dari keluarganya, dari orang tua itu harus mengajari, dan dari Bu Poni dari anaknya pun juga harus berbakti begitu ya Bu. Wah ini luar biasa ya kawan aksi. Nah Pak Peter, Bu Poni, kita kan sedang dalam suasana perayaan Imlek ya. Imlek ini kan identik dengan pernak-pernik merah, petasan, lampion, barongsai, dan juga tadi yang disebutkan oleh Bu Poni, angpau. Bahkan saya juga waktu kecil itu saat ada perayaan Imlek itu ikut kebagian angpau dari tetangga gitu. Nah, tradisi memberi dalam Imlek ini kan sebenarnya syarat akan makna-makna yang baik ya Bapak Ibu, akan makna kepedulian dan juga harapan yang baik begitu ya. Tetapi terkadang sekarang Bapak Ibu, makna memberi dalam Imlek ini bergeser. Ada yang merasa ini beban atau tekanan karena yang tadi juga sempat disinggung, dia ingin memberi tapi takut gitu, tidak sesuai ekspektasi. Kalau memberinya terlalu kecil nanti malu, kalau lebih besar lagi takutnya malah tidak menjadi beban untuk dirinya sendiri begitu. Dan juga di beberapa kesempatan lain tradisi memberi ini juga disalahartikan menjadi alat kepentingan dalam suatu hubungan, baik itu hubungan keluarga, tetangga, rekan kerja dan sebagainya. Nah, menurut Pak Peter dan Bu Poni, bagaimana sih kita itu seharusnya memaknai tradisi memberi ini agar dia tetap tulus dan sesuai dengan makna awalnya yang sudah baik begitu dan tidak bergeser? Boleh dari Bu Poni terlebih. Baik, kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai cinta kasih itu ya. Jadi yang tadi juga sudah saya singgung bahwa seminggu sebelum Imlek itu kita ada hari persaudaraan, hari untuk berbagi atau sesangan. Nah itu kita berbagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah kemudian dalam berbagi itu tentunya kalau kita mampu kita akan memberikan materi berupa uang atau apa gitu ya untuk memberikan saudara-saudara kita tersebut. Tetapi kalau kita tidak mampu pun kita harus tetap bisa berbagi misalkan dengan memberikan sharing misalkan bagi orang yang membutuhkan, kemudian juga kita membantu memperlancar urusan orang lain ataupun bahkan mendoakan seseorang pun itu sudah berbagi kalau menurut saya. Jadi di dalam berbagi ini kalau kita sudah melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Agung Kongce bahwa kebajikan, hanya kebajikan yang boleh berkenan kepada Tuhan, saya yakin itu tidak akan menjadi beban. Karena dimanapun kita berbagi, dengan cara yang bagaimanapun kita berbagi, itu pasti akan menjadi suatu ketulusan. Karena bila semesta memberi kesempatan kepada kita untuk berbagi, berarti semesta pun sudah mempersiapkan keberkahan yang akan kita dapatkan. Nah, di dalam ayat juga ada dikatakan bahwa kebajikan itu tidak akan terpencil, dia pasti akan beroleh tetangga. Jadi kalau kita berbuat kebajikan dimanapun kita akan pasti memperoleh tetangga. Artinya mendapatkan seseorang yang kadang saat kita tidak sadar, ternyata orang tersebut juga membantu kita. Kemudian juga yang penting juga yang terakhir adalah tepasarira. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan berikan kepada orang lain. Itu juga merupakan suatu
pedoman buat kita di dalam berhubungan dengan rekan kerja, dengan sahabat, dengan siapapun, bahwa kita harus pegang itu. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan kita berikan kepada orang lain. Berarti harus tulus, sesuatu yang tulus ya Bu. Betul. Bukan hanya tentang nominal atau Betul. barang, tapi doa pun merupakan hal yang bisa kita bagikan Berbagi. kepada orang lain gitu ya Bu. Kalau dari Pak Peter sendiri bagaimana Pak? Idealnya sebenarnya kan kalau kita ingin memberi sesuatu itu sesuatu yang bermanfaat, yang artinya kita tidak asal memberi. Ya. Ya, jadi artinya ya mungkin kalau kebetulan kita tahu kesulitan seorang, kemudian kita tahu apa yang memang dibutuhkan oleh orang tersebut, kita bantu di situ, memberi di situ. Jadi prinsipnya bisa untuk salah satu bentuk berterima kasih, atau juga selain berterima kasih, memberi itu kan bisa karena memang kita ingin membantu. Nah, tapi ya sebenarnya yang kalau kita bicara idealnya kan seperti itu. Jadi ya bantuan kita itu bukan sesuatu yang asal, yang mungkin belum tentu untuk yang diberinya itu bermanfaat gitu. Nah, ini yang kembali lagi kepada bagaimana ketulusan kita. Yang namanya tulus itu kan bukan sekedar untuk dari hati kemudian rela gitu ya. Tapi ya kalau bisa ditambahkan bahwa memang kita tahu kebutuhan orang ini apa. Jadi menghindarkan kesan Mubazir. seolah iya, Mubazir, iya. kurang lebih Iya, kayak iya, gitu. mubazir gitu. Jadi kalau misalnya tadi Ibu Poni bilang ada yang namanya tepas salira, itu kan timbang rasa. Ya kita bisa memeriksa berpegang, melihat pada diri sendiri. Kalau dalam keadaan seperti ini sebenarnya kita butuhnya apa sih? Baik. Berarti tentang apa yang kita butuhkan begitu ya Pak? Iya, kita harus tahu menimbang rasanya kan itu. Betul, baik. Luar biasa sekali ya ini Pak Peter dan juga Bu Poni. Mungkin yang terakhir dari Bu Poni dan Pak Peter, boleh memberikan pesan-pesan untuk kawan aksi dalam perayaan Imlek ini? Boleh dari Pak Peter terlebih Ya, dahulu. jadi intinya di dalam suatu perayaan apapun juga, termasuk misalnya seperti kita akan merayakan Imlek ini, yang dilihat itu jangan hanya kegembiraannya saja, Iya. tapi makna yang terkandung di dalam perayaan itu sendiri, dan lihat cari manfaatnya untuk kita, untuk kebaikan kita. Baik, terima kasih Pak Peter. Untuk Bu Poni, boleh Iya. pesan-pesannya untuk kawan aksi Bu? Jadi sama sebetulnya ya. Jadi dalam merayakan Tahun Baru Imlek ini khususnya kita jangan hanya berfokus pada perayaannya saja, tapi juga fokus pada maknanya, terutama makna suci. Mari kita memperbaharui diri kita untuk supaya jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan fokus pada Amin. angpau. Ya, jangan fokus pada angpau. Baik, kawan aksi, dari bincang-bincang kita pada hari ini kita belajar sangat banyak ya dari Pak Peter dan juga Bu Poni, bahwa Imlek ini ternyata bukan hanya tentang perayaan saja, tetapi juga menjadi ruang refleksi nilai tentang kejujuran, rasa cukup, dan keberanian untuk tetap berintegritas di tengah tekanan. Dan sebagai informasi, kawan aksi, kami juga sudah menyusun seri buku peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi menurut perspektif 6 agama di Indonesia, termasuk agama Konghucu, yang berjudul Kebajikan sebagai Landasan Anti Korupsi dalam Perspektif Konghucu, di mana buku ini berfokus pada penerapan nilai integritas dalam perspektif keagamaan. Nah, untuk kawan aksi yang mau membaca bukunya, silakan bisa diakses pada link atau QR Code yang ditampilkan di layar. Baik, demikian kawan aksi perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Peter Sama-sama. dan Bu Poni atas kehadirannya pada hari ini. Dan terima kasih kepada kawan aksi yang sudah menyaksikan hingga akhir. Akhir kata, saya Sabrina pamit undur diri. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek dan salam Salam anti anti-korupsi. korupsi.